wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan hari ini adalah kita membahas tentang sejarah Islam periode Makkah. Di Jazirah Arab ya, itu ada beberapa daerah yang diantaranya yaitu ada yang masuk dalam Arab ya, atau Jazirah Arab itu yaitu 1 Hijaz, 2 Zaman, 3 Hadramaut, Mukroh, Oman, Al-Hasa, Najd, dan Ahqaf ya. Itu adalah negara yang berada di Jazirah Arab pada masa yang lampau ya. Hijaz ini terletak di tepian Laut Merah sebelah tenggara ya. Wilayah ini terdapat Ka'bah ya, disinilah ya daerah Hijaz ini ya, di mana Nabi lahir, yaitu yang di daerah Mekah ya, yang ada Ka'bahnya. 2 Zaman berada di sebelah kanan Ka'bah ya, di selatan Zaman ini terdapat Samudra Hindia. Yang ketiga Hadramaut terletak di tepi Samudra Hindia sebelah timur Zaman. Yang keempat Mukroh terletak di sebelah timur Hadramaut. Oman terletak di sebelah utara bersambung dengan Teluk Persia. Yang keenam Al-Hasa terletak di pantai Teluk Persia dan panjangnya sampai ke tepian Sungai Efrat. 7 Najd terletak di antara Hijaz dan Yamamah. Tanahnya ini datar dan luas. Di sebelah utara bersambung dengan Syam, di timur dengan Irak. Dan yang terakhir adalah Ahqaf, terletak di selatan sebelah barat daya. Asal usul dan genealogi Arab itu ada dalam ini ya, ada beberapa klasifikasi ya yang tentang genealogi Arab, yaitu ada 5 daerah besar, yaitu Tihamah, Najd, Hijaz, Arab, dan Irak. Sedang Ibnu Hawfal menambahkan pembagiannya menjadi ditambah, yaitu Irak dan Jazirah Syam. Tihamah yaitu daerah yang terbentang dari Zaman selatan sampai Aqabah di utara. Ya, nanti kita akan dibahas ada perjanjian Aqabah ya di situ. Di Tihamah ini berarti sangat panas. Disebut demikian karena daerah ini memang sangat panas dan tidak berangin. Yang kedua, Najd atau Najd yaitu daerah yang terbentang di kawasan tengah Jazirah Arab antara Gurun Samawah di utara dan Duhana di selatan dan Irak di sebelah timur serta Hijaz di sebelah barat. Najd ini terbagi menjadi 2, yaitu Najd bawah dan Najd atas. Ya, Najd atas yaitu daerah sekitar Irak, dengan sedang Najd bawah yaitu di sekitar Hijaz dan Tihamah. Hijaz yang ke C atau yang ketiga adalah Hijaz, adalah daerah yang terletak antara Najd dan Tihamah. Hijaz ini terjadi beberapa lembah yang menembus jajaran pegunungan yang membentang dari Zaman sampai Syam. Ya, Ka'bah ini ada di daerah Hijaz ini. Selanjutnya Arud, yaitu kawasan yang meliputi Yamamah, Bahrain, dan kawasan di bawahnya. Dikatakan Arud karena ia terbentang di antara Zaman, Najd, dan Irak. Yang terakhir adalah Zaman, yaitu daerah yang luas berbatasan dengan Tihamah dan Arud. Selain pengklasifikasian di atas, sebagian ahli juga membaginya menjadi daerah Arab al-Syakhriyah, ya, Syakhriyah, al-Arab al-Syakhriyah, al-Arab al-Syaidah, dan al-Arab al-Syahrawiyah, atau disebut juga Arabia. Ya, ini daerahnya bergurun-gurun. Ya. Itu beberapa klasifikasi tentang genealogi Arab. Yang selanjutnya bangsa Arab. Bangsa Arab itu ada Arab Ba'idah, kaum Arab yang sudah punah. 2 Arab Aribah, kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Yasjub bin Qatan, Arab Qataniyah ini kalau ya. Juga Arab Musta'ribah, kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail. Arab Adnaniyah, itu Nabi Muhammad termasuk Arab Musta'ribah karena beliau juga keturunan dari Nabi Ismail. Menjelang kelahiran Nabi, ya, ini kondisi politiknya menjelang kelahiran Nabi, yaitu kondisi politik saat itu di sekitar abad 6 Masehi didominasi oleh 2 kerajaan besar, yaitu Persia atau Sasaniyah di belahan timur dunia, berpusat di Isfahan, Iran, di bawah kekuasaan Khusraw II dengan Zoroaster atau Majusi sebagai agama resmi negara. Dan yang kedua adalah Byzantium, ya, berpusat di Romawi Timur di belahan barat dunia. Pusatnya di Konstantinopel atau Turki
di bawah kekuasaan Kaisar Maurits yang bergelar Augustus, keturunan dari Agustus I dengan Kristen sebagai negara resmi negara. Ini menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Kerajaan Romawi yang sudah berabad-abad menguasai belahan dunia, ya, yang bagian barat dikuasai oleh Romawi, yang bagian timur oleh Persia atau Sasana, itu sebagian besar ada di Asia dan Afrika itu yang dikuasai oleh Persia itu. Itu ya, itu kerajaan besar yang menguasai pada masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Selain 2 kerajaan besar di atas, ada 5 kerajaan kecil lain di sekitar Hijaz, yaitu kerajaan Hirah atau Manazirah, ada Ghosaniyah, Kindah, Himyar 1 dan Himyar 2. Itu kerajaan-kerajaan yang sebelum pada masa Arab pra-Islam ya. Sedangkan untuk apa ini? Nanti sama bisa edit ya Mbak, ingat ini. Kalau dalam kehidupan sosial atau pertanian, itu bangsa Arab telah mengenal berbagai peralatan pertanian seperti tongkat, garu, cangkul, penggunaan hewan untuk membantu sistem pertanian, irigasi, dan pokoknya pertaniannya sudah begitu maju. Sedangkan di daerah zaman, wilayah Arab sebelah selatan dikenal memiliki puluhan bendungan air. Ya, yang paling terkenal itu adalah bendungan Ma'rib yang mampu mengairi seluruh selatan Arab. Bendungan ini diduga dibangun kerajaan Sabah pada masa Ratu Bilqis. Selain itu, masyarakat Jazirah Arab juga mampu memproduksi jenis industri tekstil dan pertambangan seperti kain tenun, wol, kulit, makanan, minuman, minyak, alat rumah tangga, senjata, batu mulia, logam mulia, kristal, besi, dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Aspek lain yang ada di dalam bangsa Arab itu yaitu ada sumber mata air ya, yang bisa menghasilkan daerah yang subur dengan komoditi pertaniannya, ada kacang, anggur, kurma, kapas, saluran wijen, dan lain sebagainya. Biasanya daerah ini di sekitar Zam-Zam ya. Ada kelompok masyarakat atau kabilah yang hidup berdampingan, di dalamnya Khazraj, suku Aus, Hawazin, Juwainah, dan Quraisy, suku Quraisy ya. Ini hidup di sekitar lingkungan mata air Zam-Zam. Di samping itu ada 3 oase yang paling terkenal, yaitu di Yathrib ya, selanjutnya disebut Madinah, di Taif, dan Jumat Jandal. Di sekitar oase atau mata air inilah tumbuh komoditas pertanian yang lain. Bangsa Arab pra-Islam itu terkenal juga dengan bangsa jahiliyah ya. Yang dimaksud jahiliyah di sini adalah tidak beradab. Maksudnya adalah kebiasaan kaum miskin Arab dahulu dari Bani Tamim dan juga Bani As'ad yang memiliki kebiasaan mengubur anak perempuannya. Sesungguhnya bangsa Arab pra-Islam juga banyak yang pandai. Mereka menjadi kepala suku, pandai berbicara, berakhlak baik, penyabar, penolong, dan murah hati. Jadi yang dimaksud dengan masyarakat jahiliyah di sini ditinjau dari aspek teologis atau akidah, yaitu mereka belum mengenal Tuhan atau mereka menyembah berhala. Jadi mereka menyembah batu berhala, gitu ya. Jadi dari maksudnya jahiliyah atau bodoh di sini adalah dari segi akidah. Mereka tidak menyembah Tuhan tapi menyembah berhala. Ada beberapa jenis perkawinan yang dilakukan bangsa Arab pra-Islam, yaitu ada perkawinan mut'ah atau kesenangan, yaitu perkawinan yang dibatasi waktu tertentu, atau kalau kita kenal adalah pernikahan atau perkawinan kontrak. 2. Zawak atau cicipan, perkawinan yang dilakukan bila suka dan cerai jika bosan. Jadi lek seneng ya dilakukan, kalau bosan ya mereka cerai. Yang ketiga, istibda, dagangan. Yang ingin kawin membayar kepada yang ingin dikawini. Kadang teman intim, perkawinan suka sama suka tanpa ritual. Dan ini banyak sekali itu menjadi suatu budaya di Arab pra-Islam.
ada dima, perkawinan sedarah, ada buulah, ya, ada poliandri, ada poligami, ya. Kalau poligami itu yang memang kayak adanya poliandri juga. Ada ada shigor, pertukaran saudari untuk dikawini, atau juga maket, ibu dikawinkan dengan anak tiri sebagai warisan atau perkawinan warisan juga. Begitu. Jadi banyak sekali jenis-jenis perkawinan yang dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam. Kepercayaan yang ada pada masyarakat Arab pra-Islam. Ada fetishisme atau dinamisme, yaitu percaya pada benda tertentu yang dihuni roh dan mempunyai kekuatan. Yang kedua, optimisme, pengkultusan terhadap hewan atau tumbuhan tertentu. Yang ketiga, animisme, percaya pada roh baik yang jahat, ya, dan kepercayaan terhadap kekuatan jin, ya, dan kepercayaan pada benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang.